Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali. Gimana? Masih kuat lihat dia sama orang lain? Saya Rizal, dan kali ini kita akan membahas alur film World War Z. Ini adalah film horor tentang kiamat yang dirilis tahun 2013 dan disutradarai oleh Mark Forster. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Land, mantan penyelidik PBB yang harus berkeliling dunia untuk mencari cara menghentikan wabah mirip zombie. Mari kita langsung masuk ke alur film ini. Film dimulai dengan berita di televisi yang melaporkan bahwa beberapa hewan di berbagai negara tiba-tiba mati. Menurut WHO, wabah ini bisa berevolusi dan mungkin menular ke manusia. Untuk mencegah penyebaran, pemerintah AS mengimbau warganya agar tidak pergi ke negara yang terjangkit. Kemudian, kita dibawa ke kota Philadelphia, di mana ada sebuah keluarga kecil, Gary Land, istrinya Karin, dan kedua anaknya, Rachel dan Constance. Gary adalah mantan penyidik PBB yang memilih untuk berhenti bekerja agar bisa bersama keluarganya. Setiap pagi, Gary membuat sarapan untuk anak-anaknya. Setelah sarapan, Gary berjanji akan mengantar anak-anaknya ke sekolah. Namun, dalam perjalanan, mereka terjebak macet. Gary mendengarkan radio yang memberitakan bahwa virus rabies telah berevolusi dan menginfeksi orang, terutama di Taiwan. Virus ini menyebar sangat cepat dan sudah menjangkiti 12 negara. Saat itu, seorang polisi melintas dan mengenai spion mobil Gary. Gary keluar untuk mengambil spionnya, tetapi tiba-tiba terjadi ledakan besar di depan. Polisi meminta Gary untuk tetap di dalam mobil. Namun, saat Gary masuk ke mobil, sebuah truk sampah menabrak polisi dari belakang. Gary memanfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari kemacetan dengan mengikuti truk sampah. Namun, setelah keluar, mobil ambulans tiba-tiba menabrak mobil Gary. Untungnya, Gary dan keluarganya selamat, tetapi mereka terkejut melihat orang-orang panik diserang oleh segerombolan zombie. Serangan ini sangat cepat, di mana orang yang tergigit zombie bisa berubah menjadi zombie dalam waktu 12 detik. Gary dan keluarganya kemudian mengambil mobil RV yang ditinggalkan orang lain dan berhasil melarikan diri dari kejaran zombie. Dalam perjalanan, Rachel mengalami serangan asma, jadi Gary harus menenangkannya sementara Karin mengemudikan mobil. Saat itu, Gary menerima telepon dari temannya, Thierry Umutoni, Wakil Sekretaris Jenderal PBB. Thierry memberitahu Gary bahwa dia akan mengirim helikopter untuk menjemputnya dan menyuruh Gary pergi ke Newark, New Jersey, serta meminta Gary untuk tetap berada di tempat yang aman. Karena penjemputan akan tiba di Newark besok pagi, Gary dan keluarganya akan berhenti sejenak di agen kecil untuk mencari makanan dan obat asma Rachel. Setelah Gary menemukan obat asma, tiba-tiba Karin hampir diperkosa oleh dua pria jahat. Gary langsung menembaki mereka dan mengenai salah satunya. Saat itu, seorang polisi datang dan terlihat akan menangkap Gary, tetapi polisi itu malah lewat dan mengambil makanan serta minuman untuk buka puasa. Ketika Gary keluar dari toko, dia mendapati mobil RV-nya telah dicuri. Karin kemudian mengarahkan mereka untuk pergi ke apartemen sebagai tempat penjemputan. Setibanya di apartemen, Gary dan keluarganya dikejar oleh zombie, dan bertemu dengan keluarga lain yang baik hati menawarkan tempat tinggal. Gary meminta keluarga itu untuk ikut bersamanya, tetapi mereka menolak dan lebih memilih bersembunyi di apartemen, meskipun anak mereka, Thomas, sangat ingin ikut. Gary dan keluarganya kemudian naik ke lantai paling atas. Saat di sana, tiba-tiba satu zombie menyerang Gary, dan dia menembaknya, yang membuat zombie lain datang mengejarnya. Gary diserang oleh beberapa zombie,
dan darah zombie menetes di wajahnya. Thomas datang membantu Gary, dan mereka berdua segera naik ke atas untuk menyusul Karin. Setibanya di atas, Gary berdiri di tepi gedung dan menghitung sampai 12 detik, berpikir bahwa darah zombie bisa menularkan virus. Namun, setelah menghitung, dia tidak merasakan reaksi apapun. Saat itu, helikopter penjemputan datang, dan mereka berlari ke arah helikopter sambil dikejar zombie. Mereka akhirnya berhasil lolos dari zombie-zombie yang sangat ganas itu dan tiba di kapal induk Al yang berlayar di Samudra Pasifik, tempat yang dianggap paling aman dari zombie. Gary disambut oleh Thierry, yang membawanya ke kamar tidur dan mengajaknya ke ruangan kerja, memberi tahu bahwa Presiden AS sudah tiada. Gary kemudian bertemu dengan seorang ahli virologi bernama Dr. Andrew Fasbach, yang mengatakan bahwa asal virus ini harus ditemukan agar vaksin bisa dikembangkan. Dia juga mengungkapkan bahwa 11 hari sebelumnya, dia menerima email dari pangkalan militer Humphreys di Korea Selatan yang menyebutkan tentang zombie. Saat itu, komandan datang dan menugaskan Gary untuk membantu PBB menemukan sumber virus di pangkalan Humphreys. Jika Gary menolak, keluarganya akan diusir dari kapal induk. Dengan terpaksa, Gary menerima tugas tersebut dan meminta izin kepada Karin untuk bertugas lagi mencari sumber virus, dan Karin pun mengizinkannya. Gary memberikan ponsel satelit kepada Karin agar dia bisa tahu keadaan di sana. Gary dan timnya kemudian berangkat ke Korea Selatan dengan pesawat C-130 dan tiba di pangkalan Humphreys. Saat mereka hendak masuk ke camp, tiba-tiba muncul satu zombie yang membuat mereka harus menembaknya. Suara tembakan itu menarik perhatian zombie lainnya. Tak lama, seorang ilmuwan terpeleset dan kepalanya terbentur besi. Setelah itu, personel pangkalan membawa Gary dan timnya masuk ke camp. Di dalam camp, Gary memberitahu Kapten Speke bahwa orang yang mati di pesawat adalah seorang ahli virus yang datang untuk menyelidiki catatan tentang zombie. Karena ahli virus itu sudah mati, Gary mengambil alih operasi. Dia dibawa ke ruangan yang baru saja dibakar, di mana sebelumnya ada 16 orang yang terjangkit virus zombie. Gary menjelaskan bahwa virus itu pertama kali muncul dari seorang prajurit Korea yang ditemukan mati dengan mulut penuh cairan hitam. Ketika dokter memeriksanya, prajurit itu tiba-tiba hidup kembali dan menyerang dokter. Gary juga menjelaskan bagaimana salah satu anak buahnya bisa berdiri di antara para zombie tanpa tergigit. Dia kemudian bertemu dengan mantan agen bernama Hefner yang ditahan karena menjual senjata ke Korea Utara. Hefner memberitahu Gary bahwa pemerintah Korea Utara mencabut gigi semua warganya dalam 1 hari untuk mencegah penularan zombie, sehingga Korea Utara menjadi negara dengan sedikit zombie. Hefner menyarankan Gary untuk pergi ke kota Yerusalem, Israel, yang sudah dibangun tembok setinggi 50 kaki sebelum virus zombie menyebar. Di sana, Gary berharap menemukan jawaban tentang virus zombie. Gary meminta bantuan untuk mengisi bahan bakar pesawat, dan Speke setuju. Mereka pergi ke pesawat dengan sepeda. Tetapi saat melintasi pagar, ponsel satelit Gary berdering karena Karin menelepon, yang membangunkan semua zombie. Sesampainya di pesawat, Speke secara tidak sengaja digigit oleh zombie. Menyadari bahwa dia akan berubah, Speke menahan para zombie dan berhasil mengisi bahan bakar. Setelah pesawat terisi penuh, pilot segera lepas landas, membuat zombie di kabin belakang jatuh. Setibanya di Bandara Yerusalem, Gary meminta pilot untuk menunggu sampai dia kembali. Gary kemudian diantar oleh seorang tentara bernama Segen untuk menemui pemimpin Israel, Jurgen Warembrun, dan menjelaskan alasan di balik pembangunan tembok tinggi tersebut. Beberapa bulan sebelumnya,
Jurgen menyadap komunikasi dari seorang jenderal. Tentara India mengatakan bahwa mereka sedang menyembunyikan mayat hidup. Setelah mendengar berita itu, Jurgen segera membangun tembok setinggi 50 kaki di sekitar kota Yerusalem, Israel, dan berhasil dalam waktu 2 minggu. Jurgen menunjukkan kepada Gary bagaimana dia mengizinkan pengungsi dari negara lain, termasuk Palestina, untuk tinggal di sana. Di tempat itu, orang-orang non-Yahudi dan Muslim saling bekerja sama dan membantu satu sama lain. Tiba-tiba, seorang wanita mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi. Suaranya yang keras menarik perhatian semua zombie di luar tembok, dan mereka mulai memanjat tembok hingga akhirnya berhasil masuk ke kota. Semua orang panik dan satu persatu mulai digigit zombie. Dari jauh, Gary melihat seorang pria tua yang berdiri diam di antara para zombie, tetapi anehnya, pria itu tidak diserang. Segen kemudian membawa Gary ke tempat yang lebih aman sambil dikejar ribuan zombie. Saat mereka hendak masuk ke sebuah bangunan, Gary melihat seorang bocah botak kurus yang diabaikan oleh zombie. Gary berpikir bocah itu pasti sakit dan tidak memiliki daging di tubuhnya. Gary dan beberapa tentara masuk ke dalam bangunan, tetapi melihat banyak zombie, mereka melemparkan granat ke arah zombie. Setelah ledakan, Sagen tiba-tiba diserang dan digigit di tangan. Tanpa ragu, Gary memotong tangan Sagen dengan golok dan menghubungi satelit untuk meminta helikopter menjemput mereka. Sayangnya, helikopter yang datang diserang oleh zombie. Gary kemudian membawa Sagen ke bandara untuk naik pesawat C-130, tetapi pesawat itu baru saja lepas landas. Saat itu, pesawat Rusia akan lepas landas, dan Gary serta Sagen berhasil naik pesawat tersebut bersama penumpang lain, sementara orang-orang di bandara hanya bisa pasrah. Dalam penerbangan, Gary menelepon Karin dan meminta agar teleponnya diberikan kepada Thierry. Setelah terhubung, Thierry meminta Gary untuk pergi ke WHO terlebih dahulu sebelum menjelaskan solusinya melawan zombie. Thierry meminta Gary memberikan teleponnya kepada pilot pesawat. Setelah berbincang, pilot memberitahu Gary bahwa mereka akan mendarat di Cardiff, Wales, di dekat fasilitas WHO. Dalam perjalanan, salah satu pramugari tiba-tiba terkejut karena ada zombie yang keluar dari toilet. Zombie itu menggigit pramugari dan menyerang yang lainnya. Gary terbangun mendengar keributan di kabin belakang dan pergi memeriksa, menemukan semua orang dalam keadaan kacau. Di kabin pesawat, virus zombie sudah menyebar. Gary dan penumpang lainnya menutup pintu dengan koper, tetapi salah satu penumpang menjatuhkan koper dan membuat suara keras. Para zombie di kabin belakang pun berlari ke depan. Melihat situasi yang kacau, Gary meledakkan sisi pesawat dengan granat, sehingga semua zombie keluar, tetapi pesawat kehilangan kendali dan jatuh di hutan Cardiff. Gary selamat, tetapi terluka di perut. Mereka kemudian berjalan ke kota terdekat. Di kota, Gary melihat seseorang mengintip dari dalam rumah, yang berarti masih sedikit zombie di sana. Gary dan Sagen akhirnya sampai di fasilitas WHO dan Gary berharap ada orang di dalamnya. Sementara itu, Thierry mendapatkan informasi bahwa pesawat yang ditumpangi Gary jatuh di hutan Cardiff dan mengira Gary sudah mati. Thierry memindahkan keluarga Gary ke Nova Scotia, tempat yang aman dari zombie. Gary terbangun di fasilitas WHO dan menemukan lukanya sudah diobati. Staf WHO memberitahu Gary bahwa dia sudah pingsan selama 5 hari. Gary meminta staf untuk menelepon istrinya, tetapi yang mengangkat adalah Thierry, yang memberitahu bahwa keluarganya sudah dipindahkan ke zona aman. Staf WHO meyakinkan Gary bahwa dia adalah utusan PBB yang memiliki misi untuk menemukan vaksin virus zombie. Gary kemudian mengungkapkan teorinya bahwa penyakit tertentu bisa membuat zombie tidak menyerang.
Dia menceritakan bahwa di Yerusalem, seorang pria tua dan anak kecil tidak diserang zombie karena mereka sakit. Gary juga siap untuk menyuntikkan penyakit apapun yang ada di fasilitas itu. Salah satu staf mengatakan bahwa mereka memiliki banyak virus, tetapi semuanya ada di gedung B yang penuh dengan 80 zombie. Staf WHO menjelaskan bahwa 2 jam setelah wabah menyebar, seorang dokter mencoba meneliti sampel darah dan secara tidak sengaja menyuntikkan darah itu ke jarinya sendiri, membuatnya menjadi zombie dan menyerang yang lain. Karena itu, Gary memutuskan untuk pergi ke gedung V139 bersama Sagen dan staf WHO. Dalam perjalanan, staf WHO tidak sengaja menabrak tong dan membuat suara keras, sehingga zombie berlari ke arah mereka. Gary kemudian menyuruh Sagen dan staf WHO untuk berpisah, sementara dia akan mengalihkan perhatian zombie. Di sisi lain, Sagen dan staf WHO bertemu dengan 2 orang zombie memutuskan untuk kembali ke tempat staf karena banyak zombie yang mengejar mereka. Gary bertemu zombie dan menemukan gedung V139. Ia masuk ke ruangan yang penuh dengan botol virus, tetapi tidak ada alat komunikasi. Gary mengambil semua botol yang ada di rak. Ketika ia akan keluar, muncul satu zombie di depan pintu, sehingga Gary tidak bisa keluar. Ia menulis pesan untuk staf WHO, mengungkapkan cintanya kepada keluarganya. Setelah itu, ia menyuntikkan salah satu botol virus ke tubuhnya, tanpa tahu jenis virusnya. Beberapa menit kemudian, Gary merasakan demam dan gatal. Ia memutuskan untuk membuka pintu, dan anehnya, zombie tidak menyerangnya. Para staf senang karena rencananya berhasil. Gary memancing zombie dengan menjatuhkan kaleng Pepsi dan berjalan melewati mereka tanpa diserang. Gary dan Sagen pulang ke kampung halaman masing-masing, membawa tas besar berisi ratusan botol virus dan makanan ringan. Gary akhirnya tiba di Nova Scotia dan bertemu kembali dengan keluarganya. Berkat penemuan Gary, pemerintah di seluruh dunia mulai memproduksi botol virus dan membagikannya agar orang-orang yang masih hidup bisa melawan zombie. Semua orang mulai melawan zombie tanpa takut diserang. Di Rusia, warga sipil dan militer membasmi zombie dengan memancing mereka ke stadion dan mengebomnya. Banyak mayat zombie terlihat, dan orang-orang yang selamat berharap ini akan segera berakhir. Di akhir film, Gary mengungkapkan bahwa asal virus zombie belum diketahui, dan manusia tidak akan pernah tahu. Film ditutup dengan kata-kata Gary bahwa ini belum berakhir. Pesan dari cerita ini adalah, tidak peduli seberapa jauh kita mengejar dunia, akhirnya tetaplah kematian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Silakan berkomentar untuk meminta film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.